Ya, gimana Bang Muhammad Reza? Kabarnya? Hmm, baik, alhamdulillah. Baik. Siap berdiskusi dengan baik, Bang? Siap, siap, siap. Oke. Jadi Bang, ini kan adalah hari kenaikan Yesus Kristus. Dulu kenaikan Isa Al-Masih. Terus diganti oleh pemerintah menjadi kenaikan Yesus Kristus. Karena orang Islam kalau ditanya tentang Isa Al-Masih, biasanya orang Islam tuh alergi. Alergi, terus bingung. Isa disalib Alerginya atau di mana? enggak bingung. Ya. Alerginya di mana? Oke, tapi kita jangan bahas ke situnya, kita fokus ke sininya. Nah, gini Bang. Di dalam agama Kristen, ini dalam agama Kristen ya. Kita jangan debat. Yesus itu naik ke surga. Ya kan, disaksikan oleh murid-murid, disaksikan oleh banyak orang, ya, tercatat di dalam kisah para rasul. Nah, menurut agama Islam, kita juga nggak mau berdebat ya. Menurut agama Islam, Muhammad tuh di mana? Muhammad itu masih di alam kubur. Di dalam kubur. Oke. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan katakan orang-orang itu yang soleh atau para nabi itu mati. Akan tetapi Sebentar, ini Anda sudah mengedit Al-Quran. Sebentar. tunggu. Sabar. Bal ahya'u walakin la tash'urun. Artinya Bahwasanya apa? mereka itu hidup. Artinya? Bahwasanya tetapi mereka itu hidup. Iya, artikan dulu artinya. Ya itu sudah artinya. Bal ahya'u walakin la Nggak tash'urun. ada di situ para nabi loh. Astagfirullah. Oke, saya bukakan ayatnya ya. Saya bukakan suratnya. Oke, ya. Dia dengar Bang, dengar ya. Dengar. Gimana? Dengar dulu. Ah. Itu memang bukan para nabi dikhususkan. Iya. Ya. Bal ahya'u walakin la tash'urun. Orang yang soleh. Jangan Nah orang iya, yang soleh. orang-orang yang soleh itu jangan kamu katakan mereka itu mati, tetapi mereka itu hidup. Ada ayatnya demikian. Oke, Sekarang terus? saya tanya, apakah Muhammad orang soleh? Ya Allah. Loh, jangan Orang pusing soleh. Bang. Saya tanya, apakah Muhammad orang soleh? Panutan kami Rasulullah. Iya, Muhammad panutan itu kami. panutan kalian, bukan orang Nah, terus? soleh. Gimana? Lah. Justru itu kami Saya panutan. tanya, apakah Muhammad itu orang soleh? Abang jawab, Muhammad itu panutan kami. Kan nggak nyambung. Lah emang panutan kami. Betul, Orang yang Muhammad soleh itu itu- panutan dengar saya. kalian. Ye, Saya dengar tahu. saya, dengar. Satu-satu Dengar, kalau dengar. ngomong, Bang, biar Bang dengar. Oke, Gini dengar ya. saya. Yang Orang yang saya soleh, pertanyakan dengar adalah dulu. dalil bahwa Muhammad itu adalah orang soleh. Dalilnya. Nah, terus? Lalu Anda jawab, Muhammad itu panutan kami. Memang kalau panutan kalian udah pasti dia orang soleh. Orang yang soleh, al ulama warasatul anbiya, ulama Oke, pewaris para baik. nabi. Baik, Oke, terus? coba buka surat An-Nahl ayat 99. Biar saya tunjukkan bacakan Muhammad aja. itu orang soleh atau orang yang durhaka. Coba ayo. An-Nahl Antum buka 99. saya ini HP cuma satu. Oke, mau saya bacakan dari sini. Nah, baca aja, Baik, baca. saya bacakan dari sini. Kasih lihat Memang mereka ini ke saya. nekat yang nyata mereka ini. Baik. Kita bukakan surat An-Nahl ayat 99. Saya bacakan di sini. Karena Anda tidak punya Quran, ya itulah alasan Anda masih Islam. Ya, Banyak. Ya sudah, buka. Ya sudah dibuka. Saya nggak punya. Saya masih nggak punya wudhu untuk buka. Pantesan Anda tidak ngerti isi Al-Quran. Baik, saya bacakan. Sorry Bang. Al-Quran di kepala Saya juga. bacakan. Nah, baca. Anda kan tidak sudi lagi membuka Al-Quran. Baik, saya bacakan. Sesungguhnya Syaitan itu tidak punya kuasa atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Terus? Menurut ayat ini, setan punya kuasa atau bisa nggak dia mempengaruhi orang yang beriman dan bertawakal? Dengar Bang. Setan itu diutus, ya, diciptakan dari pertama zaman Nabi Adam untuk menggoda manusia. Kenapa?
Karena itu sudah menjadi kodrat Tapi dia Allah. tidak bisa ya, tidak bisa dia berkuasa atau punya pengaruh terhadap manusia ya, walaupun digoda ya. Terhadap orang yang Bisa, bertakwa. cuman kita ini makanya Gini, kata para pelan-pelan, ulama, Bang, dengar pelan-pelan. Bang, dengar Bang. Setan kan Orang diutus untuk Nah. menggoda manusia agar dia berbuat jahat, betul? Ya, betul. Setan diutus untuk mempengaruhi manusia, betul? Betul. Tapi Terus? untuk orang-orang yang beriman, menurut ayat ini, setan mampu nggak mempengaruhi mereka? Yaitu atas dasar keimanannya, dia mendahului akalnya daripada nafsunya, maka dia terhindar dari godaan setan. Apalagi? Orang nggak nyambung nih orang. Loh. Apakah setan mampu mempengaruhi Muhammad? Tidak mampu dia mempengaruhi Tidak Nabi Muhammad. mampu. Dengar Baik. saya, dengar. Baik, Oke, sebentar, biar saya selesaikan. Saya dengar. Biar saya selesaikan dulu. Setan tidak mampu mempengaruhi Muhammad. Karena ayat ini bilang, sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhannya. Sekarang kita simpulkan bahwa setan tidak mampu mempengaruhi Muhammad. Anda tahu Muhammad pernah kena sihir? Nggak pernah kena sihir, makanya diturunkan surah Al-Falaq. Muhammad tidak pernah kena sihir. Untuk menjadi Sebentar, penghalang Muhammad bagi pernah sihir kena itu. sihir nggak? Kalau yang saya baca di sejarah, saya punya sejarah Nabawiyah. Ya, surah yang saya Nabawiyah. tanya, apakah Muhammad pernah kena sihir? Kalau yang saya baca nggak pernah kena sihir. Baik, Karena baik. menjadi Pantesan kamu masih Islam makanya. Alasan kamu masih Islam adalah makanya kamu tidak Tuhan itu mengetahui jangan apa tiga. itu Islam. Nah, Tuhan itu jangan tiga, bos. bentar, Tuhan itu satu. bentar. Muhammad, apakah dia pernah terkena sihir? Baik, lihat ya, lihat. Coba dengarkan ini. Salah satu orang Yahudi pernah menyihir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan waktu itu Nabi SAW kena sihir sebulan, ya, sebagai tanda bukti bahwa saya memang ini ada di tengah-tengah umat dan Allah ingin mengajarkan caranya. Nah, Muhammad kena sihir, betul? Ya, oke. Nah. Berarti udah benar. Sihir itu siapa itu siapa? Mira, siapa itu siapa tadi? Sihir itu datangnya dari syaitan, betul? Ya. Oke. Dari syaitan. Artinya Muhammad kena pengaruh setan, betul? Jangan langsung ditafsirkan seperti itu, Bang. Ini berat ini berat. Tadi Anda bilang Muhammad itu tidak mati, tetapi dia hidup karena dia termasuk orang-orang yang soleh, betul? Nah, Tetapi betul. ternyata menurut riwayat umat Islam, Muhammad kena pengaruh setan. Artinya mustahil dia digolongkan termasuk golongan orang-orang yang soleh karena dia kena pengaruh setan. Mana bisa orang yang soleh kena pengaruh setan? Jawab. Dengar, Bang, ya. Rasulullah itu ada ayat mengatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Artinya, Telah datang kepada kalian Rasul utusan Allah min anfusikum dari kalangan kalian manusia. Azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum ya bil bahasa mu'minina raufur Indonesianya rahim. aja Bang, jangan panjang-panjang Bang. Bahasa Indonesianya aja. Karena kau nggak tahu bahasa Arab. Saya tahu itu Katanya trik. pakar Quran, tapi nggak tahu Saya bahasa tahu Arab. itu trik para ustadz supaya terlihat ngarap. Karena dia bingung, dia pamer bahasa Arabnya, pamer lugah qalqalahnya, supaya jamaah mengira dia orang berilmu. Jangan memang bersembunyi. Sebentar. Apa yang saya tahu Jangan biasa sampaikan. bersembunyi di balik Anda pintar mengucapkan kosakata bahasa Arab. Ya, intinya tadi dengar biar kita fokus ke tema. Oke. Intinya tadi kamu bilang Muhammad Reza, kamu bilang begini, bahwasanya Muhammad itu tidak mati. Karena di dalam Al-Quran tertulis, jangan kamu menyangka bahwa orang-orang yang wafat di jalan Allah itu adalah orang-orang mati, tetapi mereka hidup, betul? Apakah Muhammad tergolong orang yang wafat di jalan Allah? Kan itu sekarang yang kita bahas. Karena menurut Al-Quran, ciri-ciri orang yang bertakwa, ciri-ciri orang yang beriman, itu setan tidak mampu mempengaruhi dia, betul? Ya.
Betul. Nyatanya dalam sejarah umat muslim setan mampu mempengaruhi Muhammad tidak? Ya, saya pernah. Itu memang Pernah. iya. Artinya Muhammad tidak mungkin tergolong orang yang beriman dan bertakwa, betul? Lah, kok langsung di framing seperti Oh, itu? gimana sih? Dengar. Orang beriman dan bertakwa, apakah dia bisa dipengaruhi setan? Iya, bisa. Itu Kok tergantung bisa dari nih? Makanya tadi saya suruh ambil Al-Qur'anmu. Nih. Saya Edis, bukakan Edis, ayatnya. dengar Saya dulu. bukakan ayatnya. Surat dulu. An-Nahl, pelan-pelan. Surat An-Nahl ayat 99. Perhatikan ya. Sesungguhnya setan itu tidak ada kuasanya atau mempengaruhi orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Berarti menurut ayat ini, mampukah setan mempengaruhi orang yang beriman? Mampu, tergantung dari dirinya sendiri mengenalikan hawa nafsu. Ya. Ya, demi mereka membela Muhammad, maka Qur'annya harus dirubah dulu, betul? Makanya itu Quran bukan ditafsirkan secara birroi. Oke, coba ambil Qur'anmu. Ambil Qur'anmu coba. Surat An-Nahl ayat 99. Saya nggak punya wudhu, pegang Quran bagaimana? Udah tahu saya itu. Udah tahu. Nih, ini kamu ternyata orang awam gini. Orang Kalau apa? ada di dalam Al-Qur'an, barang siapa yang mau pegang Quran harus wudhu dulu. Saya lompat dari Monas. Ada. Tunjukin Surah ayatnya. Al-Waqi'ah. Tunjukin Di surah ayatnya. Al-Waqi'ah. Di surah Al-Waqi'ah. Ayat berapa? Di Ayat surah berapa? Al-Waqi'ah. Ayat berapa? La yamassuhu ilal mutahharun. La Oke, yamassuhu surat ilal berapa? Surat mutahharun. berapa? Biar saya Cari. bukakan. Kamu jangan bicara. Surat Al-Waqi'ah. berapa? Ayat berapa? Al-Waqi'ah ayat berapa itu? Surat Al-Waqi'ah. Karena ente nggak tahu bahasa Arab makanya aku Ayat berapa? Aja dah. Al-Waqi'ah berapa? Al-Waqi'ah ayat berapa? Paling pojok sebelah atas sebelah kiri. Terus sebelah kiri ayat berapa? Surat Ayat 79. Al-Waqi'ah ayat berapa? Ayat 79, ayat 79. Ayat 79. Saya bacakan. Ngarang bebas saja kamu mengatakan. Ngarang bebas. Kalau baca Quran harus berwudu dulu. Nekat yang nyata. Makanya Baik, jangan saya bacakan ditafsirkan surat dengan Al-Waqi'ah. otakmu itu. Saya bacakan surat Al-Waqi'ah ayat yang ke-79. Saya bacakan. Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Nah, Saya bacakan ya, saya bacakan dari awalnya. Ya, nih ya, saya bacakan. Sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah bacaan yang mulia. Sudah? Terus, pada kitab yang terpelihara di Lauful Mahfudz. Ini kitab yang di Lauful Mahfudz, ya. Kemudian tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. ya, memang. Jadi tidak ada orang yang menyentuh kitab yang di Lauful Mahfudz itu kecuali orang-orang yang disucikan. Makanya jangan ditafsirkan secara pikiranmu, Edis. Saya bacakan. Saya bacakan. Jangan ditafsirkan secara Pada pikiranmu. kitab Masih di yang Lauhul Mahfuz. terpelihara itu di Lauful Mahfudz, betul nggak? Iya, memang itu artinya seperti itu. Tapi Oke. itu Kalau mau ditafsirkan lagi. Kalau mau menyentuh kitab yang di Lauful Mahfudz harus disucikan dulu, betul? Bukan kitab. Bukan Nah, kitab yang sekarang ini Al-Quran. Nih, Al-Quran. Muter-muter Yang diturunkan dari lagi. Lauhil Mahfuz. Melewati Baitul Izzah. Bagaimana? Muter-muter. Muter apa? Oke, kembali ke tema. Oke, ya. Jadi Muhammad kamu sudah akui bahwa dia ada di kuburan, betul? Ya, memang. Oke. Dan umat muslim itu adalah pengikut Muhammad, betul? Oh, betul sekali. Nggak ragu Pengikut saya. Muhammad yang Panutan sekarang saya. ada di kuburan, betul? Iya, panutan saya. Oke. Artinya Islam adalah umat yang mengikuti mayat di dalam kubur, betul? Bukan mengikuti mayatnya, tapi mengikuti ajarannya. Ajarannya, kan? bos. Jadi bukan bos. pengikut Muhammad. Pengikutnya, tapi ajarannya Muhammad ada di yang mana? dibawakan beliau. Ya dalam kubur. Berarti Sekarang. kalian pengikut orang yang ada dalam kubur, betul? Ya iya, tapi bukan mengikut. Ayo buat pengakuan. Saya Muslim, saya adalah pengikut mayat dalam kuburan. Silakan. Deh. No, gini. Kamu bilang-bilang begitu saya.
dulu. Saya ulangin pelan-pelan. Dengar. Orang yang bernama Muhammad, anaknya Aminah, ada di dalam kuburan, betul? Betul.